Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Salih-salihah, hebat, cerdas, luar biasa yang Allah sayangi. Bagaimana saya hari ini? Sehat. Alhamdulillah atas nikmat dan limpahan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala bagi kita semuanya. Hari ini kita semuanya sehat walafiat, tetap semangat, penuh ceria. Sama-sama. Ini kita mulai dengan membaca Al-Basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Lagu akidahnya. Yuk kita mulai dengan doa bersama-sama. Minta tolong saling ganteng semangat gitu anak ya. Silakan saling ganteng. Persiapan berdoa. Tangan diangkat. Kepala ditundukkan. Berdoa mulai. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil islam wa bi Muhammadin nabiyyan wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih saling Bismillah. Subhanallah. Bentar. Bagaimana kabarnya salih-salihah pada hari ini? Sehat. Bagaimana kabarnya? Bagaimana kabarnya? Ustazah, baik-baik saja. Alhamdulillah sudah baik-baik saja. Ustazah sehat, tetap semangat salih-salihah semuanya. Bagaimana salih-salihah semuanya? Sehat. Siap kan? Oke. Subhanallah sayangku. Nah, sekarang kita sudah masuk tentang apa ya pelajaran kita? Kemarin tentang teknologi pangan. Hari ini kita belajar tentang apa ya? Teknologi apa, Nak ya? Siapa yang tahu ya? Kita mau belajar teknologi apa, sayangku? Hah? Mau tahu, sayangku? Tahu. Teknologi ini, salih-salihah, kemarin kita sudah mempelajari teknologi pangan. Teknologi pangan adalah kebutuhan pokok bagi manusia. Hari ini kita juga akan belajar tentang teknologi juga kebutuhan pokok, kebutuhan primer yang kita butuhkan setiap hari. Kira-kira apa ya, Nak ya? Kita selalu membutuhkan setiap hari. Kalau kemarin makanan kita ada kebutuhan pokok kita. Hari ini kita juga akan belajar tentang teknologi apa ya kira-kira siapa tahu ya? Siapa yang bisa nebak kebutuhan pokok apa ya kita hari ini? Setiap hari kita gunakan. Siapa yang tahu
Siapa yang bisa menebak? Kebutuhan ini seluruh manusia harus memakainya. Pakaian. Apa ya? Apa sayangku? Pakaian. Pakaian. Betul, Nak. Subhanallah. Hari ini kita akan belajar teknologi produksi tentang pakaian atau sandal. Oke. Yuk, sebentar. Oke, Nak, misalnya luar biasa. Inilah hari ini kita mau belajar tentang ini. Tentang apa, Salihah? Sandal. Tentang sandang. Tema 7 perkembangan teknologi kelas 3 tentang produksi sandang. Apa itu sandang, Salihah? Sandang? Apa nak sandang? Tahu sandang kira-kira apa? Apa itu? Produksi. Apa sandang itu, Nak? Sandang itu sama dengan Pakaian. Pakaian. Oke. Ini adalah kebutuhan pokok yang harus dipenuhi oleh setiap manusia. Oke, kita lanjutkan, Nak. Nah, Salihah. Iya. Sayangku. Oke. Kebutuhan ini adalah tentang sandang. Nah, apa nak sandang itu, Nak? Sandang adalah pakaian yang diperlukan manusia sebagai makhluk yang berbudaya. Sebagai makhluk yang berbudaya. Pakaian adalah salah satu kebutuhan pokok manusia, yaitu berbudaya. Ya, manusia itu makhluk yang berbudaya. Maksudnya apa? Budaya itu berbudi, memiliki rasa, ya, memiliki seni, memiliki cipta, memiliki rasa, ya. Jadi karena manusia adalah makhluk yang berbudaya, ya, memiliki cita rasa, ya, maka pakaian itu adalah salah satu kebutuhan pokok manusia, yaitu harus dipenuhi. Paham, Salihah? Paham. Sandang apa, Nak? Pakaian yang diperlukan manusia sebagai makhluk yang berbudaya. Pakaian salah satu apa, Nak? Kebutuhan pokok manusia. Kenapa kok dinyatakan kebutuhan pokok, sayangku? Karena apa? Setiap manusia harus menggunakan pakaian. Coba kalau nggak berpakaian, apa ya? Bagaimana, sayangku? Halo, astagfirullah. Ya nggak malu, kan? Iya. Malu. Kan? Jadi ini adalah kebutuhan pokok manusia yang harus dipenuhi. Oke, sayangku. Paham, Nak? Tentang sandang, Nak? Oke, kita lanjutkan, ya. Ya. Oke, sayangku, Salihah hebat luar biasa. Nah, bahwa dalam surat apa, Nak? Allah itu tentang pakaian, tentang sandang itu telah Allah perintahkan kepada kita semuanya, kepada manusia untuk menggunakan pakaian itu. Nah, ingat sayangku, ya, pakaian itu gunanya untuk apa? Untuk menutup aurat kita. Ingat sayangku, Allah perintahkan kepada kita semuanya agar menutup aurat kita. Ya. Nah, ingat kalau laki-laki auratnya mana sampai mana?
Aku yang udar. Ingat, aurat laki-laki mana sampai mana? Dari pinggang Dari ke mana? kaki. Dari pusat, tahu nak pusat? Tahu. Pusat tahu pusat? Iya, dari pusat ke bawah sampai bawah lutut itu laki-laki, auratnya laki-laki. Sudah besar loh. Kelas 3 udah besar. Jadi auratnya laki-laki harus ditutupi loh ya. Sampai mana? Dari pusat sampai bawah apa? Bawah lutut. Kalau di atas lutut berarti auratnya kelihatan nggak anak laki-laki? Iya. Iya. Berarti kalau di atas lutut pakai celana di atas lutut berarti anak laki-laki auratnya kelihatan. Ya nggak sayangku? Paham sayangku? Paham. Kelas 3 udah harus latihan seperti anak putri. Anak putri auratnya sampai mana? Semua. Semuanya kecuali muka dan telapak tangan. Oke, ini sayangku Allah perintahkan kepada wanita ya, pada wanita ya. Yaitu pada saat apa ini sayangku? Surat Al-Ahzab ayat 59. Yaitu sudah bacakan artinya aja ya. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak wanitamu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menggulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenal, sehingga mereka tidak diganggu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Subhanallah. Allah perintahkan itu agar kita menggunakan penutup jilbab, kerudung, sayangku. Itu apa sayangku? Allah perintahkan untuk apa? Untuk agar dikenal. Oh, ini Muslim, ini bukan. Ya nggak sayangku? Paham maksudnya sudah? Paham. Oke. Dan juga untuk melindungi diri kita, agar terhindar dari gangguan yang tidak baik. Paham sayangku? Paham. Oke, Ustazah lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Oke. Oke, nah sayangku solih-solihah. Lah, pakaian itu sejarahnya orang zaman dulu aja. Ini zaman orang kapan lah ini? Coba perhatikan pakaiannya. Zaman dulu, zaman orang purba, itu juga punya rasa malu. Nutupinya pakaiannya pakai apa itu, Nak? Zaman dulu? Gaun. Pakai apa, Nak? Terbuat dari apa, Nak? Kulit. Dari kulit. Kulit apa saja? Dari kulit apa, Nak, ini, Nak? Kayu. Kulit kayu. Dan dari kulit binatang. Lah, itu zaman dulu ya. Zaman dulu, lah perkembangan zaman ya, sampai ke kita sekarang ini alhamdulillah Allah memberikan kita di zaman yang modern ini sayangku ya. Nah, maka sekarang zaman modern ini perkembangan teknologinya luar biasa sekali, nah. Ya. Luar biasa sekali, yaitu teknologi sandang adalah ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mengelola bahan baku sandang sehingga menghasilkan pakaian yang lebih beragam dan lebih nyaman kita pakai, digunakan, lebih nyaman dipakai. Ya. Mohon maaf sudah salah tulisnya, ketiknya ya. Jadi teknologi sandang itu apa, Nak? Kalau kemarin teknologi pangan, sandang itu teknologi ilmu pengetahuan dan teknologi mengelola bahan baku sandang sehingga apa, Nak? Menghasilkan pakaian ya yang beragam, Nak. Pakaiannya bermacam-macam dengan modelnya, dengan bahannya ya yang lebih nyaman kita pakai dan kita gunakan. Paham sayangku?
Kalau zaman dulu lihat dan pakainya cuma seperti ini. Iya nggak sayangku? Dulu pakaiannya cuma seperti ini. Semua sama. Kok sekarang warnanya bermacam-macam, motifnya bermacam-macam. Ini adalah teknologi dari sandang. Paham, Solihah? Paham. Oke, sudah lanjutkan. Nah, sayangku, manfaat teknologi sandang itu apa ya manfaatnya? 1, pakaian lebih memiliki corak, motif, dan bervariasi. Maksudnya pakaian itu lebih memiliki corak yang bermacam-macam, gambarnya macam-macam, motifnya juga macam-macam, ya, bervariasi. Paham ya? Ngerti, Nak? Oke. Yang kedua, yaitu membuat jumlah pakaian meningkat dalam waktu singkat. Pakaiannya satu hari itu bisa diproduksi banyak. Ini, lihat ini. Pabrik ini setiap hari memproduksi banyak sekali pakaian setiap hari. Kalau zaman dulu, itu tenun aja berbulan-bulan, Nak, jadi kain aja. Zaman dulu tenun ya lama sekali. Kok sekarang mudah sekali. Oke ya, paham ya? Kemudian yang ketiga, dengan manfaat teknologi mempercepat proses pembuatan. Pembuatannya cepat, jadi langsung sehari. Kadang-kadang berbanyak sekali ya. Kalau mungkin kalau di Ibu Bunda jahit kan lama ya, Nak ya. Nah, itu kalau di pabrik sayangku sehari bisa banyak sekali dengan teknologi yang ada. Oke, subhanallah ya, mempercepat proses pembuatannya. Kemudian mempermudah pendistribusian ke seluruh negeri. Maksudnya mempermudah baju dari mana? Dari pabrik itu bisa didistribusikan ke toko-toko. Kemudian kita beli, gitu loh maksudnya sayangku. Paham? Paham? Itu namanya mendistribusikan. Dari pabrik didistribusikan ke toko, kemudian toko-toko kita beli. Kita datang ke toko untuk memudahkan pembelian di toko. Paham, Solihah? Ini manfaatnya. Manfaat teknologi sandang. Oke, kita lanjutkan lagi. Ya, yang kelima, ya, ditemukan bahan dasar lain, Nak. Nah, dari teknologi ini, maka karena Allah memberikan akal pikir pada manusia, ya, yang berbudaya tadi, ya, manusia yang berbudaya tadi, maka dengan berkembangnya teknologi banyak sekali ditemukan bahan-bahan sandang. Oke, kita lanjutkan ya. Oke. Nah, Nak, sayangku Solihah hebat, luar biasa. Nah, sekarang apa fungsi pakaian itu? Apa ya fungsi pakaian? Oke. 1, menutup aurat. 2, melindungi tubuh dari cuaca dingin dan panas matahari. 3, melindungi tubuh dari gesekan kulit dari benda lainnya. 4, melindungi tubuh dari gangguan serangga. 5, sebagai identitas diri. Sebagai identitas diri ya. Kemudian yang ke-6 sebagai tanda status sosial. Maksudnya status sosial apa? Nah, kalau zaman dulu itu orang yang menggunakan ini, Nak, orang yang menggunakan Solihah ada apa enggak ya? Angkat tangan Solihah tanah. Ya, status sosial ini maksudnya gini, Nak. Status sosial itu kalau zaman dulu orang nengrat itu pakainya beda sama pembantunya, gitu loh maksudnya. Kalau zaman dulu, paham, Nak? Status sosial, ya. Status sosial itu seperti itu, Nak, ya. Oke. Dan juga simbol budaya, ya. Sebagai simbol budaya. Kemudian sebagai baju profesi. Mohon maaf, sebenarnya salah tulisnya lah. Yang 8, baju profesi, ya. Yang ke-9 sebagai status gender, laki-laki atau perempuan. Maksudnya yaitu ini laki-laki atau perempuan yang menggunakan. Paham, Solihah? Halo? Paham, Solihah?
Paham. Lanjutkan. Sayangku nak, lah bahan sandang itu apa ya bahan sandang itu? Oke, satu bahan secara alami, bahan yang alami nak, apa ya yang alami itu nak? Bahan alami yang ada di alam kita. Alam. Ya, yang satu kapas, dua kepompong ulat sutra, tiga kulit hewan, empat kulit kayu, lima tumbuhan rami, enam bulu domba. Paham? Paham. Oke, kita lanjutkan. Yang kedua yaitu sintesis. Bahan sintetis itu apa ya? Bahan sintetis itu bahan buatan. Yang pertama adalah spandek, yang kedua adalah nilon. Paham sayangku? Oke, paham ya? Ustazah lanjutkan. Oke. Sayangku, bahan alami yang pertama, ini apa nak namanya, nak? Pohon apa itu? Kapas. Oke, ini adalah pohon kapas, nak. Nah, ini adalah pohon kapas. Pohon kapas ini, nak, ini terbuat dari kapas itu tidak busuk, ya. Menyerap keringat dan tidak berbulu, nak, ya. Kayaknya anyep, ya. Sangat mudah kalau kita gunakan, itu sangat dingin, ya. Nah, mohon maaf. Ini namanya kain katun, sayang. Kain apa, nak? Kapas namanya? Katun. Kain katun. Kain katun itu ini tadi tidak mudah kusut, ya, menyerap keringat dan tidak berbulu. Paham, Salih-Salihah? Ini adalah kapas. Yang kedua, oke, ini apa ya? Apa ini namanya? Ulat. Apa ulat? Nah, iya, ini ulat, sayang. Ini ulat, nak. Nah, ulat ini adalah bahannya adalah kepompong ulat sutra. Kepompongnya, nak. Ulat sutra, kepompongnya yang digunakan untuk bahan membuat kain. Ya, dipintal dulu jadi benang, kemudian diproses jadi kain, ya. Kepompong ini, nah, ya, ulat sutra ini, ya, ini pakaian yang kain yang dihasilkan itu tidak licin, ya. Teksturnya mulus sekali, nah, berkilau bercahaya, ya, berkilau bercahaya kalau kena sinar. Biasa dipakai orang-orang yang berstatus tinggi. Wow, ya, ya. Lah, Salih-Salihah. Nah, kalau ya di sini, ya, sayangku, Rasulullah menyarankan laki-laki yang menggunakan pakaian sutra itu adalah perempuan. Ini apa? Ini seperti ini, ya. Ini namanya. Ini kain sutra seperti ini, berkilau, ya. Paham, Salih-Salihah? Paham. Oke, ya, sudah lanjutkan, nak, ya. Jadi ini kepompong ulat sutra, ya. Ulat sutra, kepompongnya yang digunakan sebagai bahan pembuat sandang. Oke, sudah lanjutkan lagi. Apa? Nah, yang berikutnya, sayang, ini kira-kira dari apa, nak, ya? Dari apa, ya? Bahan alami. Dari kulit binatang. Ada kulit kambing, ada kulit kuda, ada kulit rusa, ada kulit bison, ya, ada kulit domba, ada kulit kambing, sapi. Digunakan untuk apa? Nah, sayangku,
digunakan untuk jaket Baju. biasanya, ya. Digunakan untuk jaket. Nah, sayangku, bahan ini ya, jaket ini dari kulit alam, kulit binatang ini ya, dapat memberikan kehangatan dan nilai jual yang tinggi, sayangku. Nilai jualnya tinggi, mahal maksudnya Ustazah. Paham, Nak? Paham? Ustazah lanjutkan lagi ya. Lah ini sekarang apa kira-kira? Ayo tebak. Ini dari apa ya bahannya ya? Dari kulit kayu. Dari kulit kayu, subhanallah ya. Ini dari kulit kayu. Ini adalah pohon pantauan yang dibuat pakaian adat suku Dayak di Kalimantan Timur. Itu caranya ya pohonnya ya dipotong ya kayunya itu, kemudian kulitnya yang keluar dihilangkan dulu, kemudian dipukul-pukul, nah dipukul-pukul, setelah dipukul-pukul nanti itu keluar kulitnya, nah. Nah, terus dicuci bersih, getahnya nggak ada, ya baru dipakai, ya. Oke, Nak. Nah, oke. Nah, ini Nak bajunya, ya baju dari kulit kayu, ya. Ini pakaian adat dari suku Dayak, ya. Lah, oke, sudah lanjutkan ya. Oke, yang ini apa ya? Ini serat tumbuhan rami, ya tumbuhan rami, nah ya. Ini tumbuhannya bukan pohon tapi tumbuhan karena perdu, ya. Pohonnya itu perdu ya, nah ya. Bukan pohon loh ya, tumbuhan perdu, ya. Kalau pohon kan besar, ada kambiumnya. Ini tumbuhan rami, ya. Dibuat ini sayangku, dibuat ini seratnya, ya seluruh batangnya, nah ya, seluruh batang tumbuhan rami ya, itu dicuci kemudian dipukul jadi seperti itu, jadi serat rami namanya. Lah, Nak sayangku, jadi pakaian seperti itu. Serat tumbuhan rami ini merupakan bahan kain yang bernama kain linen. Biasanya untuk membuat pakaian ya, kemudian serbet, tirai, taplak, meja, handuk dan lain sebagainya. Karena teksturnya agak kaku ya, dan tebal, namun halus ketika dipakai. Paham, Salihah? Sudah lanjutkan ya? Maaf, sudah waktu. Yang berikutnya, ini apa, Nak? Bulu domba. Iya, bulu domba, Nak. Bulu domba. Loh, ini dicukur, Nak. Dombanya dicukur, bulunya dihilangkan. Cukur tuh bulunya dihilangkan. Nah, kemudian dibuat seperti itu, ya. Bulu domba merupakan bahan dasar kain wol. Kain wol memiliki tekstur halus, lembut, ringan, tidak gerah saat dipakai, serta memberikan kehangatan di si pemakainya. Oke. Itu, Nak ya? Iya. Paham, Salihah? Salihah. Kita lanjutkan ya. Nah, yang berikutnya adalah bahan sintesis atau bahan buatan, Nak. Ya, seperti ini. Seperti ini ya. Bahan sintesis atau bahan buatan. Yang pertama adalah spandek. Spandek itu ya, seperti ini ya, biasanya kain ini berbahan spandek ya, berbahan spandek bisa kita temui di baju olahraga ya, ditemui kita pada saat baju olahraga ya, spandek itu ya, itu yang pertama adalah spandek. Oke, kita lanjutkan lagi ya, kain buatan atau sintesis ya, yaitu berbahan nilon ya, berbahan nilon, Nak ya. Nah, tekstur dari kain nilon itu
tidak halus enggak ya. Kain nilon itu terbuat dari serat sintesis ya atau serat buatan. Oleh sebab itu partikel-partikel energinya itu tidak nyaman nak dipakai ya. Nilon itu tidak mudah menyerap keringat. Sehingga terasa panas ya ketika digunakan. Ya. Tercipta di dalam bahan nilon itu cukup beragam ya. Dalam berbagai apa itu topping wanita, celana olahraga, pakaian olahraga atau aktif, celana pendek, kaos kaki dan jaket. Oke, ini adalah bahan-bahan dari sandang. Oke, kita lanjutkan. Proses pembuatannya, nah, ya. Proses pembuatannya yang pertama adalah secara tradisional. Nah, secara tradisional. Dengan cara apa? Secara tradisional itu dari kapas atau dari bahan, kemudian dipintal, ya, bahan-bahan tadi dipintal, nah, kemudian setelah jadi benang, kemudian ditenun, ya, setelah ditenun jadi kain, ya, setelah jadi kain, kemudian dipola, kemudian dibuat oleh ibu menjadi baju. Ya, ini proses tradisional. Nah, proses yang kedua adalah secara modern, yaitu dari bahan-bahan yang ada, kemudian diproses di pabrik, dibuat di pabrik, kemudian didistribusikan ke toko. Paham? Paham ya? Mohon maaf, itu sudah agak cepat. Kemudian kemanfaatan sandang, ya. Yang pertama adalah sebagai pakaian adat. Nah, sebagai pakaian adat itu, sandang itu dipakai sebagai pakaian adat. Nah, alhamdulillah ya, subhanallah, kita semuanya berada di negara Indonesia, ya, yang memiliki aneka ragam, ya, budaya, pakaiannya juga pakaian adatnya bermacam-macam. Ya. Pakaian adat ini digunakan pada saat ada peristiwa-peristiwa tertentu atau pada saat tradisi adat. Oke. Yang kedua yaitu pakaian profesi, ya. Pakaian profesi lah sesuai profesinya, sesuai tugasnya. Wow, Udin kalau besar nih, ini Udin ya. Udin jadi apa itu? Jadi dokter. Iya, Dayu jadi dokter juga. Leni jadi perawat, Beni jadi direktur, Siti jadi dosen, Edo jadi polisi. Subhanallah. Paham, Solihah? Paham. Oke. Kita lanjutkan. Sekarang Solih hebat. Bagaimana kita harus menghargai hasil produksi sandang kita? Ya. Subhanallah. Nah, Indonesia, negara kita, merupakan negara yang kaya raya akan bahan baku sandang. Namun, bahan baku tersebut akan cepat habis jika digunakan terus-menerus. Maka bagaimana kita harus selalu menghematnya, nak? Paham, Salihah? Kita harus menghemat baju kita. Agar apa kita hemat? Hanya menghemat gimana? Bahkan kok menghemat gimana? Oke, sayangku. Nah, pertama, sayangku, bagaimana kita menghargai hasil produksi sandang itu? Yang pertama, kita harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas pakaian yang kita miliki. Kita harus bersyukur, alhamdulillah ya Allah, Engkau berikan pakaian. Ya. Ya, kalau sudah punya pakaian, ya, disyukuri. Ya. Kalau masih baik, masih berkurang, nggak usah beli lagi, nggak usah numpuk-numpuk baju, ya, disyukuri, ya alhamdulillah ya Allah. Ya. Bukan kalau namanya, ingat kalau dulu kan tiap hari membeli baju aja kan, ya kan? Kita harus apa, nak? Kalau sudah memiliki, kalau udah nggak muat ini baru beli. Kalau sudah masih banyak bajunya,
Bagaimana kita harus menghemat. Ingat, dulu tidak boros, tidak membuang-buang apa? Kita harus prioritaskan pada saat kita belanja. Kita harus bersyukur pada Allah. Alhamdulillah ya Karim. Allah telah memberikan baju. Ya, oke. Kemudian yang kedua, sayangku. Yang kedua yaitu bagaimana setelah Allah memberikan baju pada kita, ya, kita harus menjaga pakaian yang kita miliki agar dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama atau awet. Bagaimana caranya kita merawatnya? Gimana ya solih-solihah merawatnya? Pakaian kita. Kalau sudah kita pakai, kita cuci, ya, dicuci, dibersihkan, ya. Terus kan kadang-kadang di baju itu kan ada simbol-simbol, Nak, ya. Ini nyucinya bagaimana? Ya kan ada nyetrikanya bagaimana? Kan ada di mereknya itu kan ada simbol itu untuk membuat awet pakaian kita. Ya. Kita harus tahu fungsi simbol pada